Ini adalah kisah tentang sebuah perjanjian yang dilarang. Ya, perjanjian yang menyebabkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Untuk dapat mengontrol produksi atau pemasaran produk di pasar, para pelaku usaha terkadang membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar yang biasa disebut dengan trust. Mereka tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya. Trust sebenarnya merupakan wadah bagi pelaku usaha yang didesain untuk membatasi persaingan dalam bidang usaha atau industri tertentu. Gabungan antara beberapa perusahaan yang bersaing dengan membentuk organisasi yang lebih besar akan mengendalikan seluruh proses produksi atau pemasaran suatu barang. Suatu trust terjadi apabila sejumlah perusahaan menyerahkan saham mereka pada suatu badan trustee yang kemudian memberikan sertifikat dengan nilai yang sama kepada anggota trust. Daniel Aritonang merupakan CEO dari PT Tiga Warna yang menguasai 10% pangsa pasar dari industri mie di Indonesia. Fari Rifano adalah CEO dari PT Flyfood yang menguasai 20% pangsa pasar. Sedangkan Farhan Kamil adalah CEO dari PT XYZ yang menguasai 15% pangsa pasar. Dan yang terakhir adalah Raka Zakaria yang merupakan CEO dari PT Indofit yang menguasai 40% pangsa pasar. Daniel dan Farhan merupakan orang yang sangat persuasif, sedangkan Fari dan Raka adalah orang yang kritis dan sangat bermain aman. Mereka pun menguasai pangsa pasar paling besar dibandingkan CEO lainnya. Suatu hari mereka berempat mengadakan meeting untuk membicarakan sesuatu. Selamat siang Bapak Raka, selamat siang Bapak Fari. Saya Daniel Aritonang, saya merupakan CEO dari PT Tiga Pilar. Dan ini adalah rekan saya Farhan Kamil, dia merupakan CEO dari PT XYZ. Jadi begini Pak, saya memegang pangsa pasar ini sebesar 10%. Bapak Farhan 15%, Bapak Fari 20%, dan Bapak Raka 40%. Jika kita gabungkan atau kita merger perusahaan kita semua dapat pangsa pasar sebesar 85%. Kita bisa menguasai produk dari produksi sampai distribusi ataupun marketing. Posisi dominan. Kalau kita berempat itu ibaratkan seperti ini nih. Kalau satu tuh kayak mata kan. Kalau rame, susah nih. Itu Pak. Usulan kalian menarik. Tapi menurut saya, CEO PT Flyfood, pendapat saya, menurut saya itu agak berisiko. Ya mas, Bapak Rakas. Enggak, saya dari awal saya udah tahu ini namanya trust. Gitu loh. Kita aja ngadain pertemuan di sini ilegal. Pelanggaran hukum Pak. Ya udahlah, kita semua sama-sama tahu lah. Kita semua tuh punya link Pak di birokrasi, di militer, di luar negeri. Kita semua tuh konglomerat Pak. Kita yang megang. Aparat kita yang pegang. Tapi keuntungannya daripada aksi kita saat ini adalah sangat-sangat besar Pak. Nggak besar banget sih ya. Nominalnya sampai 12 lah. Dalam dolar. Buktinya produk saya tadi sudah masuk merambah ke negara-negara Eropa, Pak. Kita kemarin baru masuk di daerah Balkan. Terbaru Albania sama Serbia udah pakai produk saya, Pak. Walaupun mereka itu ada intrik politik dan sosial di negara mereka antara Albania dan Serbia. Boleh saya minta berkasnya? Berkas apa? Oke, sebentar. Sebentar ya, Bapak-bapak. Saya ini aja, Pak. Mungkin dari sini bisa dibaca, Pak. Timbangan lagi ya. Boleh juga. Menarik. Itu semua lengkap. Koneksi, keuntungan jelas di situ Pak. Berapa tahun. Lengkap. Menarik. Pengacara saya akan menghubungi Anda. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pada akhirnya mereka berempat pun sepakat untuk membentuk sebuah perusahaan baru dengan nama PT Indoramen. Perusahaan yang dikelola oleh Daniel Aritonang dipercaya untuk menjadi badan trustee. Seiring berjalannya waktu, perusahaan tersebut semakin kuat dan semakin menguasai pasar di Indonesia, bahkan dunia. Ini adalah AKBP Faizar Aditya. Ia terkenal dengan reputasi polisi idealis yang sangat senang menangkap para penjahat white collar. Selamat pagi Pak Faizar. Dan ini adalah Bribda Syarafina, polisi wanita muda yang sangat ambisius dan cerdas.
Mereka adalah dua polisi terbaik untuk menangani kasus antitrust di Polda Metro Jaya. Saya ingin melaporkan bahwa ada 4 perusahaan yang diduga untuk melakukan praktek trust yang gimana akan melakukan monopoli pasar. Yang dominan di sini menguasai pangsa pasar adalah Bapak Raka dari PT Indofit sebesar 40% dan 3 tersangka lainnya menguasai pangsa pasar dengan jumlah persentase yaitu 45%. Saya juga mendapat info kalau mereka berempat ini akan mengadakan pertemuan di sebuah kedai Jepang tanggal 24 Juli 2016 nanti. Jadi nanti kamu seminggu sebelum tanggal 24 itu, kamu tolong urus surat penangkapan untuk mereka berempat. Baik, Pak. Jadi Pak, tujuan saya ngadain meeting ini adalah saya mau ngasih tahu kalau kita semua udah nguasain 85% pangsa pasar mie di Indonesia, bahkan dunia. Posisi dominan dong. Udah posisi dominan. Saya tuh udah punya pendapatan sebulan $200 juta. Kemarin saya baru invest di Libya, di Tunisia, di Israel, Islandia baru terakhir. Bapak Farhan juga kan? Saya lagi bergerak di bidang farmasi sih, Pak. Saya mau ganti nama obat jadi Revano jadi Rivano. Nah, Bapak Fahri bagaimana? Kalau saya sih sedang bernegosiasi dengan McDonald's ya. Saya pengen menggantikan nama es krim dari McFlurry jadi McFlurry. Cuman masih dalam proses. Gimana Bapak Rakas? Kalau saya sih akhir-akhir ini saya kepikiran gitu loh. Gimana kalau misalnya tindakan kita ini diperiksa oleh KPPU? Gimana? Kita kan sudah punya koneksi Pak, semua udah kita bayar. Kita legal, kok legal. Zaman sekarang nggak ada yang nggak mau uang. Tapi jika dipikirkan kembali, tindakan yang kita lakukan jika kita digerebek lah atau di apa? Anda hanya terlalu khawatir saja. Sudahlah, udah kita sekarang minum-minum aja lah, udahlah. Oke Pak. Tanpa disadari, ternyata pertemuan tersebut adalah pertemuan terakhir dan akhir dari karir mereka.